Luar Kalau biasa sudah sekali. tarian Bali selalu menggetarkan hati, Pak. Emang Bikin kenapa? kangen, Pak. Ingin nari Bali? Belum pulang, Pak. Oh, belum pulang. Sudah 1 tahun nih belum pulang. Aduh, rindu sekali rasanya melihat tarian Bali Iya, selalu menggetarkan kita hati. harus taat dengan protokol kesehatan ya. Betul, Jadi betul, bepergian jauh memang masih dilarang oleh pemerintah. betul. Oke, baik, kita akan lanjutkan kepada sambutan Dirjen Bima Sindu Kemenak RI oleh Bapak Dr. Tri Handoko Seto SSI MSC. Kami persilahkan. Pada Bapak Dirjen kami persilakan langsung dari Jakarta. Tepuk tangan buat para umat sedharma. Beliau dari tadi sudah online. Silakan dari media. Selamat malam Pak Dirjen, Om Swastiastu. Selamat malam, Om Swastiastu. Ini benar jadwal saya ya sekarang ya. Baik, terima kasih Om Swastiastu, Om Oiganwastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kertapo Yantuiswatah, Hong Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Ingkang dahat sinuci yang disucikan para pandita, pinandita, Romo Mangku, Romo Dukun, Basir, dan seluruh pimpinan spiritual Hindu yang kami muliakan, yang sangat kita hormati bersama Ibu Gubernur Jawa Timur, Dr. Anda Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1, Bapak Dr. Ardo Saha. Yang kami hormati Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Inyoman Sudiartawan, yang kami muliakan Ketua Pinandita Sanggraha Nusantara Pusat, Pinandita Iwayan Rajin, Ketua PHDI Pusat maupun Provinsi, dan Ketua PHDI Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Ketua PSN Provinsi dan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Tadi saya dengar ada juga hadir yang kami hormati Ketua DPRD Malang, dan tentu saja para ketua dan pimpinan seluruh organisasi agama keagamaan Hindu tingkat provinsi Jawa Timur maupun tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi saya kira sudah disebutkan oleh MC dan juga ketua panitia. Yang kami banggakan ketua panitia Dharma Santi Nyepi Provinsi Jawa Timur yang sangat meriah, dan saya yakin ini disiapkan dengan sangat baik oleh teman-teman di Jawa Timur. Para saudara umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama tentu patutlah kita panjatkan puja dan puji yang ayu bagyo kehadapan Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada malam hari ini kita bersama dapat melaksanakan Dharma Santi Nyepi tahun 2021 ini dengan keadaan yang sehat. Meskipun acara ini dilaksanakan secara daring, ya, tapi tentu saja ini tidak mengurangi makna dari perayaan Dharma Santi kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali acara hari ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena kita tahu bahwa hingga saat ini pandemi COVID belum juga mereda. Walaupun pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin menjalankan program massal vaksinasi, namun memang kita harus terus
mematuhi protokol kesehatan. Ya, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua selamat pada saat pandemi ini telah lewat nanti. Bapak Ibu sekalian, Ibu Gubernur, Bapak Panglima Komando Armada, dan para saudara umat sedharma yang berbahagia, tema Nyepi Nasional yang juga diadopsi oleh Jawa Timur, yaitu kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju, memang sangat tepat ya kita jalankan di tahun ini. Di tengah situasi negara yang masih penuh keprihatinan, maka kita benar-benar membutuhkan sebuah kolaborasi yang harmoni. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, kita juga hari ini mendengar berita yang memilukan ya, bahwa telah terjadi gempa bumi dengan skala yang sangat besar yang terjadi di Jawa Timur, terutama di daerah Malang, khususnya Malang Selatan, ya. Dan mana korbannya saya lihat cukup banyak, ya walaupun sementara yang dilaporkan oleh umat kita adalah kerusakan tempat-tempat ibadah ya, dan juga tempat-tempat pendidikan yang ada di Malang dan sekitarnya. Karena itu, mari kita juga meningkatkan sejenak, kita panjatkan puja dan puji doa ke hadapan Yang Widi, semoga saudara-saudara kita ya, di Jawa Timur, khususnya di Malang, bisa menghadapi cobaan ini dan diberikan keselamatan serta kesehatan. Kembali kepada tema kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju, maka seluruh potensi yang ada di Jawa Timur harus kita kolaborasikan, ya, kita sinergikan dalam sebuah harmoni kerukunan. Kita tahu bahwa potensi di Jawa Timur itu sangat besar. Potensi umat Hindu juga sangat besar. Jumlah umatnya cukup banyak, kemudian kualitas SDM-nya saya kira juga banyak yang jauh di atas rata-rata, meskipun di sana sini di pinggir-pinggir desa ya, di gunung-gunung, di pelosok-pelosok masih cukup banyak juga umat kita yang butuhkan pembinaan lebih lanjut. Bapak Ibu sekalian, di Jawa Timur kita tahu bahwa kita memiliki lembaga pendidikan. Tadi sudah disebutkan juga oleh Ketua PADI dan Ketua Panitia bahwa kita memiliki pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi, atau dari Pratama, Adi, Madhyama, Utama hingga Maha Widya Pasraman yang sudah berkembang di Jawa Timur. Potensi ini tentu saja harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Potensi jangan hanya berhenti menjadi potensi, karena harus kita sinergikan ya dalam harmoni untuk membina umat kita. Demi kemajuan umat kita, kemajuan Jawa Timur, dan kemajuan Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya melihat dengan potensi itu, maka kita tidak bisa terus-menerus merasa rendah diri, kita tidak bisa terus-menerus inward looking, tapi kita juga harus mulai outward looking. Ya, kita harus mulai mengkontribusikan kemampuan kita untuk negeri. Dalam tagline Bima Sindu kami menyebutnya sebagai contribution to the nation. Apa artinya? Potensi umat yang ada harus kita kolaborasikan dalam harmoni untuk bermulai. Kita pikirkan bagaimana kita berkontribusi kepada Pemda tentu saja, baik Pemda Kabupaten maupun Pemda Provinsi. Ya, ini harus mulai kita pikirkan cara-cara kita bagaimana kita berkontribusi. Karena bagaimanapun juga kita sebagai bagian, ya, terutama teman-teman di Jawa Timur, sebagai bagian dari warga Jawa Timur harus memberikan kontribusi yang positif bagi pemerintah daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi. Saya yakin kalau kemudian teman-teman semua memberikan kontribusi sebaik-baiknya kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah juga akan memberikan timbal balik, pembinaan, fasilitasi, dan juga kontribusi
bagi mudahnya, bagi lancarnya seluruh upaya kita untuk berkontribusi kepada pemerintah daerah. Hindu memiliki keindahan ritual, ya, yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adiluhung. Kita lihat tadi misalnya kita selalu mengembangkan budaya-budaya leluhur kita. Tadi ada tari-tarian yang luar biasa sejak awal acara sampai baru saja kita saksikan. Selain itu, ritual-ritual Hindu juga sangat terkenal dengan keindahannya. Ini tentu saja memiliki potensi besar bagi upaya membangun kebudayaan, sekaligus bisa bersinergi dengan Pemda untuk membangun pariwisata. Bapak Ibu, saya yakin di masa-masa mendatang, pariwisata adalah sektor unggulan pemerintah juga pemerintah daerah. Dan Hindu mestinya memiliki kontribusi sentral dalam pengembangan pariwisata. Mengapa begitu? Karena pariwisata sesungguhnya tidak hanya terkait dengan keindahan alam, tapi juga bagaimana keindahan alam itu diberikan sentuhan ya spiritual sehingga auranya lebih kuat dan akan semakin menarik minat para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Bapak-Ibu sekalian, kelebihan-kelebihan kita itu harus kita sinergikan. Ya. Kemudian ada hal lain yang juga harus kita perhatikan bahwa saya tahu teman-teman di Jawa Timur memiliki energi yang luar biasa. Bahkan belum setahun saya menjabat sebagai Dirjen, rasanya sudah 2 kali saya menghadiri Dharma Santi Nyepi tahun lalu dan tahun ini, ya. Dan acaranya selalu dilaksanakan secara meriah dan dengan didukung oleh seluruh elemen, seluruh organisasi dan seluruh wilayah-wilayah di kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Timur. Kita tahu Jawa Timur sebagai provinsi yang terbesar. Ini juga umat kita tersebar di seluruh kabupaten yang ada. Ini adalah potensi yang harus kita sinergikan. Bapak Ibu, energi yang kita miliki sebaiknya kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Jangan sampai energi yang besar itu kita gunakan untuk larut dalam disharmoni yang akhir-akhir ini juga banyak mewarnai perdebatan-perdebatan, ya, khususnya di media sosial di kalangan umat Hindu. Tugas kita masih sangat banyak. Kalau kita tidak fokus pada tugas kita, pada kewajiban kita, pada hal-hal positif, maka energi kita akan terbuang percuma. Saya mengingatkan bahwa Gus Menteri Agama selalu berpesan agar kita menjadikan agama ini sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Maka mari dalam setiap bertindak, ya, bertutur kata, berdiskusi, bersikap, dan menyikapi apa-apa yang terjadi, baik itu di dunia nyata maupun khususnya di media sosial, kita selalu mengingat ajaran-ajaran agama yang harus kita jadikan sebagai inspirasi. Nyepi saya kira telah memberikan kita pelajaran yang sangat berharga, bagaimana selama 24 jam kita menjalankan catur brata penyepian. Kita telah melakukan introspeksi, kita melakukan semedi, meditasi, dan harapannya kita menemukan cahaya teduh sang diri yang itu harus mampu menghancurkan ego, setidaknya melemahkan ego kita, sehingga kita akan menjadi insan yang semakin rendah hati, semakin toleran, dan tentu saja menghargai kemajemukan. Kemajemukan dalam hal apa? Tentu saja kemajemukan bukan hanya dalam adat, budaya, dan agama, namun demikian juga kemajemukan dalam cara pandang kita, dalam pola pikir kita, dan umat-umat di sekitar kita. Kita harus menghargai cara pandang dan pola pikir orang lain, karena sungguhnya kita diciptakan tentu dalam keadaan yang berbeda-beda. Kita harus mulai semakin terbuka dengan kerendahan hati itulah, ya, dengan apa yang telah diajarkan kita selama nyepi itulah, maka kita harus semakin saling menghargai sesama
ya, baik itu antar umat beragama maupun yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah sesama agama Hindu sendiri yang memang memiliki cukup banyak cara pandang. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kami di Kementerian Agama juga telah membuat yang namanya peta jalan moderasi beragama. Peta jalan ini harus kita ikuti bersama karena ini juga menjadi panduan nasional bagi seluruh bangsa, seluruh kementerian lembaga untuk menjalankan pembangunannya. Bapak Ibu, saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan pesan saya sekali lagi, mari kita implementasikan tema Nyepi tahun ini, yaitu kolaborasi dalam harmoni menuju Indonesia maju. Saya tidak ingin dan saya tidak mau ini hanya sekedar menjadi slogan, ini sekedar menjadi kata-kata, tapi ini harus terinternalisasi dan terimplementasi ke dalam diri kita, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang lebih mengutamakan kolaborasi dalam harmoni dan membuang jauh-jauh disharmoni demi umat Hindu yang maju dan demi Indonesia maju. Saya kira itu, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada kawan-kawan di Jawa Timur yang telah melaksanakan kegiatan ini, yang telah mempertemukan, yang telah menjalin komunikasi dengan seluruh umat kita, baik walaupun melalui Zoom kali ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan. Jika ada yang salah-salah dari kata-kata saya, tindak tanduk saya, dan sikap saya, mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Dan dengan demikian maka saya akhiri sambutan saya ini dengan puja Paramasanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Bapak Dirjen telah memberikan sambutan dan pesan-pesan kepada umat Hindu di Jawa Timur.